Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Esra pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Judul renungan kita pada hari ini adalah masa lalu. Semua orang punya masa lalu, ada yang gelap, menyakitkan, bahkan menyebabkan trauma. Tak dapat disangkal, kita tidak dapat mengubah masa lalu, namun ia dapat mengubah kita. Bisa jadi lebih baik, namun bisa juga sebaliknya. Semua tergantung pada bagaimana kita memandangnya. Masa lalu dapat menjadi pelajaran berharga, sehingga ia berfungsi sebagai kemudi yang membimbing kita ke arah yang lebih baik. Namun, ia juga bisa menjadi seperti timbunan beban maha berat yang membuat kita terpuruk. Ia juga bisa menjadi tembok besar yang menghalangi jalan kita. Setelah menjalani 70 tahun pembuangan di Babel, umat Allah kembali ke Israel di bawah pemerintahan Zerubabel. Lalu mereka memulai pembangunan kembali bait Allah. Ketika para tukang bangunan meletakkan dasar bait suci di tempatnya semula yang dulu telah dihancurkan oleh Raja Babel. Para imam dan orang Lewi tampil memuji Tuhan dengan iringan berbagai alat musik. Mereka merayakan awal yang baru bersama Tuhan, serta meninggalkan dosa dan kesalahan masa lalu. Namun sebagian mereka justru kembali teringat dengan bait Allah yang lama. Sehingga mereka menangis dengan nyaring. Mereka menyaksikan peristiwa yang sama. Ada yang menatap ke depan, namun ada yang menoleh ke belakang. Syukurnya mereka tidak terpaku pada masa lalu, namun terus maju dan menyelesaikan bait Allah itu. Kiranya kita juga tidak terkungkung oleh masa lalu, tetapi bangkit dan berjalan ke depan bersama Tuhan. Mari menjadikan masa lalu sebagai pijakan berharga, agar kita dapat menyokong masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Oke, mari kita lihat. Hari ini kita akan belajar bait Allah dari masa ke masa. Itu ya, bait Allah dari masa ke masa. Oke, bacaan kita diambil dari Esra pasal yang ketiga ayat 8 sampai ke 13. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan para Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anaknya dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam dan orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak akan lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Saudara, mari kita lihat hari ini kan khusus bicara tentang bait Allah gitu ya. Nah, sebelum itu berbentuk bait Allah, rumah, ini tuh bentuknya adalah kemah gitu ya.
Nah, ini adalah model kemah suci di Israel yang di Timna Park. Modelnya kayak gini. Dan kenapa kok bangsa Israel itu perlu untuk membangun kemah suci atau bait Allah? Nah, ini menarik ya. Di dalam Keluaran 25 ayat 8 dikatakan gini. Dan mereka bangsa Israel maksudnya, harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara, ini suatu konsep yang menarik, yaitu konsep yang disembah itu mau berdiam di tengah-tengah orang-orang Israel. Ini menarik sekali, karena konsep-konsep dewa-dewa zaman dulu tuh gak pernah ada yang disembah itu mau tinggal dan berdiam di tengah-tengah mereka. Tidak ada. Dan ini adalah suatu gambaran bahwa Allah yang dipercayai bangsa Israel adalah Allah yang relasional. Allah yang ingin membangun suatu relasi. Bukan Allah yang cuma pengen dipuaskan dalam pengertian disembah, dihormati, ditakuti, terus pokoknya dihargai. Bukan cuma itu. Tapi dia adalah Allah yang relasional, yang pengen berelasi dengan ciptaannya. Itulah sebabnya dia mau diam, tinggal di tengah-tengah mereka. Ini penting sekali. Kelihatannya ayatnya sederhana, Keluaran 25 ayat 8. Tapi penting sekali bahwa Allah itu mau tinggal, diam, intervensi langsung di dalam kehidupanmu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bait Allah. Kalau kemah suci tadi dibangun oleh Musa, terus kemudian bait Allah pertama itu dibangun Salomo. Nah, mari kita lihat ayatnya ya. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan atau Yehova haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum dia mati. Kemudian dipanggillah Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Yehova Allah Israel. Jadi ceritanya sebenarnya yang pengen sekali membangun rumah Tuhan itu Daud. Tapi Daud tidak diperbolehkan oleh Tuhan membangun rumah Allah. Kenapa? Karena gini ya, kita lihat ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku, Daud. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Jadi Daud ini sebenarnya yang punya inisiator untuk membangun rumah Allah, tetapi tidak diizinkan. Karena Daud itu tidak diizinkan membangun rumah Tuhan, maka yang bisa dilakukan oleh Daud adalah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh Salomo itu untuk membangun rumah Tuhan. You know? Ayat 7 loh dikatakan, maksudnya Daud, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Oh, ya toh. Jadi Daud ini sebenarnya yang kepingin, tapi saking nggak boleh, gitu loh. Nah, kalau saudara pengen tahu sejauh mana kepedulian Daud terhadap bait suci, mari kita lihat 1 Tawari pasal yang ke-22 ayat 2 sampai 4. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Jadi memang Daud tidak diperbolehkan. Tetapi bukan berarti Daud berhenti untuk berkontribusi. Ini salah satu sikap yang luar biasa. Seseorang yang memiliki kerinduan hati yang luar biasa.
dia tidak akan berdiam diri saja. Dia akan melakukan segala upaya supaya keinginannya itu bisa tercapai. Tapi karena dia itu sudah tidak boleh sama Tuhan membangun, maka yang dia bisa lakukan adalah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak cuma itu. Saudara, ini perhatikan baik-baik 1 Tawari 22 ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku, Daud maksudnya, telah menyediakan untuk rumah Tuhan. Jadi ada anggaran yang khusus diberikan untuk rumah Tuhan. Anggaran ini tidak main-main ya. 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak. Dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Saudara, mari kita do the math, hitung-hitungan. 1 talenta itu menurut beberapa literatur itu 34 kilogram. 1 gram emas itu Rp942.000. Atau kalau di M kan itu 0,000942 miliar. Jadi kalau 100.000 talenta dikali 34 gram dikali 1.000 kilo per gram, dijadikan gram ya. Terus itu dikali dengan 0,000942 miliar. Maka yang terjadi adalah 3.200 triliun. Saudara, ini tidak main-main ya. 3.200 triliun. Nah, harga 1 gram perak itu Rp13.000. Tidak sebanding memang dengan emas. Kalau dimiliatkan itu 0,000013 M. Jadi kalau 1 juta talenta dikali 34 kilo, dikali 1.000, dikali 0,000013 M, maka ini terjadi adalah 442 triliun. Jadi kalau digabung itu 3.642 triliun. Saudara, ini anggaran yang sudah Daud siapkan untuk membangun rumah Tuhan sehingga begitu mewah, mungkin lebih mewah daripada istananya. Saudara, peristiwa ini menunjukkan apa? Daud, Raja Israel, hatinya tidak terikat oleh harta. Karena dia menyediakan harta untuk rumah Tuhan. Kalau hatinya terikat sama harta, tidak mungkin dia ingin menyediakan anggaran ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat. Sebenarnya bait suci itu didirikan di mana sih? Nah, ini kita mundur di Kejadian 22 ayat 2 ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini firman Tuhan kepada Abraham. Yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Terus 2 Tawari 3 ayat 1 ngomong gini. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di mana? Di Gunung Moria. Sama persis dengan Kejadian 22 ayat 2. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditemukan Daud, yaitu di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Saudara, kesamaan tanah Moria di Kejadian 22 ayat 2 dan 2 Tawari 3 ayat 1 ini menarik sekali. Karena gini ya, rumah Tuhan didirikan di atas tanah Moria. Makna daripada Kejadian 22 ayat 2 adalah persembahan anak tunggal daripada Abram yang akan mengorbankan Ishak. Itu adalah tipologi pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Sedangkan 2 Tawari 3 ayat 1 itu rumah Tuhan dibangun. Artinya Tuhan bersedia ditemui hanya dengan satu cara, yaitu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, Kejadian 22 ayat 2 disandingkan dengan 2 Tawari 3 ayat 1. Ini sangat-sangat indah sekali maknanya. Sehingga dengan menyelidiki di mana bait suci didirikan dan kejadian sebelumnya itu di tanah itu ada kejadian apa? Di Kejadian 22 ayat 2. Ini menimbulkan suatu makna yang sangat-sangat indah.
Oke? Sekarang, berapa lama pembangunan bait suci? Nah, pembangunan bait suci ini 7 tahun lamanya. Dibangun di tahun berapa? Di tahun 960 sebelum Masehi, di tahun ke-11 pemerintahan Salomo. Karena menurut catatan Alkitab, Salomo ini mulai membangun di tahun yang keempat pemerintahnya, selesai pada tahun yang ke-11. Berarti 7 tahun lamanya dia itu membangun bait suci. Nah, sebenarnya berapa sih ukuran daripada bait suci ini? Panjang kali lebarnya ini 27 meter dikali 9 meter. Kemudian tingginya itu 14 meter. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Denahnya kurang lebih seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat. Bait Allah yang megah, yang luar biasa, yang menghabiskan triliunan itu jadi hancur lebur gitu ya. Mari kita baca 2 Raja-Raja ayat pasal yang 25 ayat 1 sampai 4. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, ini pemerintahan Sedekia ya. Datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Dia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun ke-11. Berarti 2 tahun dikepung nih, zamannya Raja Sedekia. Terus pada tanggal 9 bulan keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Jadi cadangan logistik di bangsa Israel ini sudah mulai habis. Maka dibelah oranglah tembok kota itu, tembok Yerusalem, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara 2 tembok yang ada di Taman Raja, sekalipun orang Kasdim, orang Babel, mengepung kota itu sekelilingnya. Mereka lari menuju Araba Yordan. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8 dan 10 dikisahkan, pada bulan yang kelima, 1 bulan setelahnya, pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah yang namanya Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Nah, orang ini, Nebuzaradan ini, membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan semua rumah di Yerusalem. Tembok di sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim. Jadi artinya Yerusalem pada tahun ini 586 sebelum Masehi hancur lebur. 586 sebelum Masehi. Itu adalah 100 tahun, tepat 100 tahun sebelum peristiwa 300 Spartan ya, 486. Itu ya. Jadi hancur lebur. Nah, kemudian bait suci kembali dibangun pada waktu pemerintahan Raja Kores. Raja Kores ini sopo? Raja negeri Persia, karena Babel dikalahkan oleh Persia. Saat tahun pertama pemerintahannya, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk menggenapkan nubuatan daripada Nabi Yeremia. Bukan hanya perintah untuk membangun kembali bait suci, tetapi Raja Kores juga memerintahkan semua perlengkapan bait suci yang diambil oleh Nebukadnezar yang dibuat dari emas tak karu-karuan mahalnya itu dikembalikan ke Yerusalem. Kalau menurut saya Persia saat itu menguasai gila-gilaan ya. Kalau Anda ingin tahu kekuasaan Persia ya silakan membaca kitab Esther. Kekuasaannya Artasasta itu ya. Nah itu gila itu. Luar biasa kuasanya. Jadi kalau misalkan mengembalikan barang-barang bait suci itu yang memang mahal-mahal, terus raja ini memang ya sudah kembali aja. Ambilan bawaan ke Yerusalem. Artinya raja ini benar-benar kaya ya. Sampai kehilangan seperti itu tidak masalah. Baginya itu tidak mengurangi daripada kekayaannya. Nah, barusan kita membaca di Esra pasal yang ketiga ayat 8-nya. Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain
yakni para imam, orang Lewi, dan semua orang pulang Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mulai pekerjaan apa? Mulai pekerjaan membangun bait Allah. Nah, kemudian akan tetapi sampai dengan selesainya pemerintahan Raja Kores, itu pembangunan bait Allah belum selesai. Pembangunan bait Allah itu barusan selesai pada waktu pemerintahan Raja Darius. Ini zamannya Esra. Mari kita baca ya. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuatan Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Jadi dari Kores sampai Darius ini barusan selesai. Maka orang Israel, para imam, orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan penghabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Nah ini adalah bait suci yang kedua itu bisa diselesaikan. Nah sebagai gambaran gini ya, bait suci yang penuh emas-emas tadi itu, ya toh, yang jumlahnya 3.200 triliun itu modelnya diperkirakan seperti ini. Kemudian bait Allahnya Zerubabel itu diperkirakan sangat sederhana sekali. Karena tidak mungkin jangan membangun lagi dengan emas-emas kayak gitu. Karena apa? Karena tidak punya negara, tidak punya raja. Karena mereka membangun pada masa penjajahan. Tetapi kemudian pada waktu zamannya Herodes dibangun kayak gini. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, perbedaan antara ini dengan ini itu ceritanya panjang sekali ya. Jadi antara zamannya ini, bait sucinya Zerubabel ke zamannya Herodes, itu ya kurang lebih ada 400 tahun. Dan 400 tahun itu banyak sekali cerita sejarah di sana. Contohnya ada Alexander Agung. Alexander Agung itu yang menghancurkan dari bangsa Persia. Jadi bangsa Babel dihancurkan oleh bangsa Persia dihancurkan oleh Alexander Agung, Yunani. Nah, ketika Alexander meninggal, maka kerajaannya pecah jadi 4. Tetapi ada 2 yang paling utama, yaitu yang namanya Ptolemeus dan yang namanya Seleucus. Itu ya. Nah, dari golongan Ptolemeus ini, lahirlah nanti yang namanya Kleopatra. Nah, jadi Kleopatra itu banyak orang keliru pikirnya orang Mesir. Kleopatra itu orang keturunan Yunani yang lahir di Mesir. Ceritanya seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya wanita paling cantik di Mesir siapa namanya? Bukan Kleopatra. Tapi adalah Nefertiti. Gitu ya. Oke. Itu pengetahuan sejarah supaya enggak salah ini. Supaya enggak salah. Nah, kekuasaan daripada bait Allah nanti dikuasai oleh golongan Seleucus. Tadi jenderalnya Alexander Agung kan ada 4. Yang terkenal 2, Ptolemeus dan Seleucus. Nah, Seleucus ini dinastinya ada yang menurunkan namanya Antiochus Epiphanes yang keempat. Itu yang menajiskan bait suci. Nah, ini menajiskan bait suci ya. Nah, ketika menajiskan bait suci, maka yang terjadi adalah banyak pemberontakan, terutama ada pemberontakan Yudas Makabeus, Yudas Makabe, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Raja Herodes berkuasa dan untuk mengambil hati daripada orang-orang Yahudi, maka dia itu memperbesar daripada bait sucinya yang punyanya Zerubabel menjadi sangat megah, tapi tetap saja tidak semegah dari punyanya Salomo. Karena Salomo ini emas-emasan, gila ya, luar biasa. Nah, bait Allahnya punyanya Herodes ini, tahun 70 Masehi, itu dihancurkan oleh yang namanya Jenderal Titus atas perintah daripada kaisarnya yang namanya Vespasianus. Nah, tahun 70 bait Allah hancur. Sampai
sampai sekarang tahun 2020 nih, tidak ada lagi bait Allah yang dibangun di tanah Moria itu, di Temple Mount. Yang ada sekarang tinggal ini. Cuma disisakan oleh tembok sebelah barat. Ini temboknya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat biasanya temboknya kayak gini nih. Di sini dicepitkan kartu-kartu doa gitu ya. Di tembok ini. Bagi orang-orang Yahudi di sini, mereka tuh sangat merindukan dibangunnya kembali bait Allah yang ketiga. Nah, seperti itu. Nah, kalau tampak yang view agak jauh, itu kalau Anda memasuki kawasan ini hanya tinggal ini temboknya ya. Tembok sebelah barat. Nah, kalau Anda masuk ke sini itu melalui metal detektor ya. Jadi, nggak boleh sembarangan masuk orang gitu ya. Diperiksa. Nah, kalau ada kubah abu-abu ini yang namanya Masjid Al-Aqsa, gitu ya. Oke, nah kalau Anda memasuki tempat ini, Anda harus mengenakan topi putih ini. Topi putih ini dalam bahasa Ibrani namanya kipot, gitu ya. Nah, saudara lihat ya, tempat doanya laki-laki dan perempuan itu dipisah. Jadi ini ada semacam barikade gitu ya. Nah, ini tembok sebelah barat yang tersisa itu seperti ini. Yang dibangun oleh Herodes. Tujuannya menyisakan adalah paling tidak ada suatu suatu kayak bangunan yang menunjukkan kebesaran daripada kekuasaan Vespasianus dan Titus yang berhasil menghancurkan daripada Yerusalem. Gitu ya. Ini banyak orang-orang baik turis-turis maupun ada orang-orang Yahudinya banyak sekali di sini. Ada yang bawa kursi sendiri. Mungkin mereka doanya agak lama gitu ya. Kalau saya ini modelnya kepanasan kayak gini nih ya. Panas sekali memang di sini. Nah, ini adalah tempat golongan-golongan orang Yahudi yang doanya seperti ini. Ini saya tetap masuk di tempatnya ini, tetap pakai kipot. Ada mungkin banyak buku-bukunya, yaitu mungkin ada Gemara atau Mishnah atau Midras atau Talmud, Targum, banyak sekali. Memungkinkan sekali tafsir-tafsir Yahudi ada di buku ini gitu ya. Nah, kalau di tempat ini hanya laki-laki saja ya, kalau kita perhatikan ya. Karena memang ini adalah daerah laki-laki. Dan ini ruangannya nyaman, diberi AC. Kalau di daerah sini. Ya. Nah, kalau di daerah sini, ini kalau lihat ini ada perempuan-perempuan. Ini daerah perempuan-perempuan yang berdoa. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau Anda tanya, tempat bait Allah yang hancur sekarang bangunannya apa? Ini adalah Dome of the Rock. Kubah emas. Jadi Dome of the Rock itu beda sama Al-Aqsa ya. Dome of the Rock itu kubahnya emas. Sedangkan tadi yang saya cerita Al-Aqsa itu kubahnya apa? Kubahnya itu abu-abu. Jadi seringkali orang salah terhadap membedakan Al-Aqsa sama Dome of the Rock dianggap sama gitu ya. Oke, sampai di sini kisah daripada bait suci dari masa ke masa. Kiranya renungan pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.